Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Jalan Menuju Sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan kami akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami mau menerima lawatan-Mu ya Bapa melalui perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu selalu menjadi rema bagi kami dan firman-Mu yang menerangi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai 20. Lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 60 sampai pasal 62, dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Filipi 4, ayat emasnya yaitu Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan demikian, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Sebanyak 3 kali masa pengakuan antara tahun 605 sampai 585 sebelum Masehi, umumnya orang Yehuda diangkut ke pembuangan Babel. Mereka di sana selama 70 tahun sebagai orang-orang buangan. Karena kuasa dan kedaulatan Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Mazmur 147 ayat 1 sampai 20 ini ditulis setelah mereka kembali dari pembuangan. Untuk mempelajari isi teks ini terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, bermazmur bagi Allah itu baik dalam ayat yang ke-1. Apa yang dimaksud dengan bermazmur? Bermazmur artinya memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dan doa serta diiringi dengan alat-alat musik. Memuji Tuhan tidak sama dengan mengangkat atau meninggikan atau membesarkan Tuhan. Jika demikian, apa yang dimaksud dengan memuji Tuhan? Memuji Tuhan artinya mengembalikan segala sesuatu yang ada dalam diri manusia kepada Tuhan. Inilah konsep paling mendalam tentang memuji Tuhan. Mengapa manusia memuji Tuhan? Salah satu tujuan Allah mencipta manusia untuk memuliakan Tuhan. Dengan memuji Tuhan, setiap orang menyadari dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Sebaliknya, setiap orang yang belum pernah memuji Tuhan dalam kehidupannya, dengan sendirinya ia telah mengingkari jati dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu setiap orang hendaknya memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya di sepanjang kehidupannya. Lalu yang kedua, Tuhan mengumpulkan orang-orang Israel yang telah tercerai-berai dalam ayat yang kedua. Dengan seizin Tuhan, bangsa ini pernah diangkut ke pembuangan Babel. Tetapi Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus menjadi orang-orang buangan. Karena kekuatan kekuasaan Tuhan, pemerintah Babel memfasilitasi mereka untuk kembali ke tanah nenek moyangnya. Tuhan bagaikan gembala yang mengumpulkan domba-dombanya yang telah tercerai-berai selama 70 tahun. Pengembalaan Tuhan atas orang-orang Israel memberi semangat baru dari perasaan keterpurukan mereka selama ini. Tuhan tidak selamanya membuang mereka, tetapi untuk mengingatkan umatnya supaya setia kepada Tuhan. Dari sini dapat diketahui bahwa Tuhan setia pada kasih-Nya, janji-Nya, dan perhatiannya pada umatnya. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan sanggup memulihkan bangsa yang hancur untuk mengalami sukacita. Lalu yang ketiga, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati terdapat dalam ayat yang ketiga. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang patah hati dalam hal ini? Orang-orang Israel dan Yehuda yang telah terbuang sekian lama di tempat pengasingan. Mereka menderita karena merasa dibuang dari hadapan Allah, merasa ditolak oleh Tuhan, terpaksa tinggal di negara orang lain,
Mereka tidak dapat beribadah dalam bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Kenyataan ini menyebabkan mereka patah hati. Setelah sekian lama mengalami penderitaan hidup seperti itu, Tuhan menjumpai bangsa itu. Ia bagaikan dokter untuk menyembuhkan kesedihan hati mereka, menghangatkan kembali kehidupan mereka dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan, membawa mereka kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Lalu yang keempat, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertindas dalam ayat yang ke-6. Saat Tuhan menegakkan orang-orang tertindas, terdapat hal-hal lain yang terlaksana, yakni menghukum orang-orang fasik. Kedua sisi inilah makna yang terkandung dari konsep menegakkan. Menegakkan artinya mengangkat, menopang, menguatkan, dan memulihkan orang-orang lemah dengan kuasanya. Dari sini kita dapat memahami bahwa Allah berpihak pada yang lemah karena harapannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada tempat bersandar yang paling tepat bagi orang-orang lemah yang selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yang selalu siap memberi pertolongan. Sisi kedua dari menegakkan ialah melemahkan orang-orang fasik. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang fasik? Orang-orang yang dapat melawan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Orang-orang sombong tidak akan dapat bertahan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang fasik akan lemah, goyah, dan jatuh ke tanah. Lalu yang kelima, Dia berkuasa atas alam semesta, terdapat dalam ayat 8-10. Allah pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta berdasarkan kuasanya. Hujan yang turun untuk menyuburkan segala tumbuhan adalah bukti pemeliharaannya atas kehidupan. Semua kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi ini sejatinya telah tersedia sejak penciptaan. Allah yang selalu memelihara semua makhluk hidup, mulai dari yang terkecil sampai makhluk yang paling besar. Setelah menetas dari cangkang telurnya, anak burung gagak ditinggal pergi oleh induknya. Siapa yang memelihara mereka? Tuhan memperlengkapi anak burung gagak untuk mengeluarkan aroma tertentu yang menyebabkan serangga tertarik mendekat pada mulutnya. Ketika berbagai serangga mendekat pada mulutnya, saat itulah anak burung gagak memakannya. Setelah tumbuh bulu-bulu hitam pada burung gagak tersebut, barulah induk yang kembali menjumpainya untuk menyambung pemeliharaan Allah yang telah sekian lama berlangsung. Lalu yang keenam, memegahkan nama Tuhan, terdapat dalam ayat 12-20. Apa yang dimaksud dengan memegahkan nama Tuhan? Memegahkan artinya menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi. Bagaimana cara setiap orang memegahkan nama Tuhan? Melalui pikiran, membersihkan pikiran dari hal-hal buruk. Mohon Tuhan memperbaharui pikiran, menundukkan pikiran di bawah kedaulatan Tuhan dan firman-Nya. Melalui perkataan, menjaga lidah supaya mengeluarkan perkataan yang memuliakan Tuhan, membangun dan menasehati orang lain berdasarkan firman-Nya. Melalui perbuatan, semua perbuatan hendaknya mencerminkan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Hanya dengan cara demikian, setiap orang akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Itulah sukacita sejati dalam menjalani kehidupan. Kalau sukacita kita bergantung pada keadaan, kita akan kecewa, karena kesulitan cepat atau lambat pasti akan datang. Tetapi kalau sukacita kita ada di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tetap sama. Seperti Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka sukacita akan kokoh, sukacita kita akan kokoh, tidak akan pernah pudar. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Bapa, Engkaulah jalan menuju sukacita kami ya Bapa. Hanya padamu ya Bapa, kami dapat menemukan sukacita, kami dapat menemukan kedamaian, kami dapat menemukan ketenangan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.